Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, agar nantinya bisa diproses, Bapak dan Ibu sekalian setidaknya harus memilih 3 tema dalam satu periode atau satu tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abaharsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin untuk menyampaikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara menambahkan tugas tambahan sebagai koordinator P5 pada Dapodik 2023D. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abaharsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada video yang baru diunggah di Abaharsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Langsung saja, untuk menambahkan tugas tambahan sebagai koordinator P5, terlebih dahulu kita harus mengakses Dapodik yang kita punya di localhost /25774 dan kemudian login. Sambil menunggu, tentunya Bapak dan Ibu sekalian harus mengetahui bahwa koordinator P5 adalah salah satu tugas tambahan yang dihargai sebagai jam pelajaran tambahan bagi GTK yang saat ini tengah menghadapi masalah, yakni kurangnya jam pelajaran untuk mendapatkan minimal 24 jam sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi atau tunjangan profesi. Dan ini tentunya menjadi angin segar bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sangat sulit untuk menambah jam, tapi dengan syarat bahwa maksimal jam pelajaran yang diberikan untuk koordinator P5 itu hanya 6 jam. Karena syaratnya hanya 3 kelas atau 3 rombel saja yang boleh diberikan kepada salah atau satu orang koordinator P5. Dan apabila dan jika kita menghitung dengan satu rombel itu dihargai dengan minimal 2 JP atau maksimal 2 JP, maka 2 dikali 3 rombel maka otomatis 6 JP yang bisa dipenuhi. Jadi untuk bisa mendapatkan sertifikasi, minimal Bapak dan Ibu sekalian harus mengajar di kelas setidaknya dengan bobot 18 JP atau 18 jam pelajaran untuk apapun mata pelajaran yang Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk bertugas sebagai koordinator P5 ini sendiri tidak diwajibkan harus mata pelajaran tertentu. Oleh sebabnya Bapak dan Ibu sekalian bebas untuk menggunakannya dengan syarat tentunya harus bertindak sebagai koordinator P5. Adapun tugas-tugas koordinator P5 tentunya sudah Bapak dan Ibu sekalian kuasai dan ya setidaknya sudah tahu lah apa itu tugas sebagai koordinator P5. Dan di sini sebagai laporan dari Dapodiknya, maka saya jelaskan bagaimana cara menginputnya sebagai koordinator P5. Yang pertama, kita tentunya harus mengakses rombel belajarnya atau rombongan belajarnya. Oh ya, untuk bertugas sebagai koordinator P5 ini sendiri, Bapak dan Ibu sekalian tentunya sudah mengetahui bahwa syaratnya tentunya adalah sekolah Bapak dan Ibu sekalian harus menerapkan kurikulum merdeka minimal di kelas 7, ya kan, di minimal di salah satu kelas lah atau di salah satu tingkatan kelas gitu. Jadi kalau di sini saya menerapkan 6, saya di sekolah saya itu terdapat 6 rombel. Jadi setidaknya ada 2 koordinator P5 yang bisa ditambahkan atau 2 orang koordinator P5 nih. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Oke, yang pertama sekali tentunya Bapak dan sekalian harus memilih terlebih dulu kelas yang yang kelas yang ingin ditambahkan koordinator P5-nya. Kemudian setelah dipilih, kemudian pilih pembelajaran. Selanjutnya kemudian kita pilih proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini, di bagian sini. Kemudian masukkan nama PTK yang mengampu atau yang bertugas sebagai koordinator P5-nya. Kemudian masukkan SK mengajarnya atau SK-nya. Selanjutnya tanggalnya. Kemudian masukkan juga jumlah jam pelajarannya. Seperti itu. Sama seperti ketika kita menambahkan pembelajaran di rombel. Jadi ini menunya juga pembelajaran. Tinggal setelah semuanya diinput, tinggal klik simpan. Kenapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ditelasukkan atau di koordinatornya dimasukkan di paling akhir? Karena memang terkadang sekolah itu tidak memiliki atau tidak mempunyai grand plan untuk bertugas sebagai koordinator P5 di awal. Tetapi ketika proyeknya sudah ingin berjalan, maka biasanya dipilih siapa koordinatornya.
dan atau bisa juga dipilih di awal, tapi itu nggak masalah. Kemudian setelah itu silakan pilih tema P5-nya. Di sini ada 2, 4, 6, 8. Nah, 8 proyek P5 yang bisa ditambahkan, di mana di sekolah saya saat ini sedang menggalakkan ada dua. Pertama, yang kemarin di semester 1 ada gaya hidup berkelanjutan, dan kemudian suara demokrasi. Nah, suara demokrasi di sini kita pilih saja koordinatornya lagi. Iya. Nah, kemudian tanggal SK-nya, nah kayak gitu aja. Sudah. Kemarin sama. Kayak hidup berkelanjutan ada, kemudian SK mengajarnya, ya, yang mana saja. Tapi kalau memang di sekolah Bapak Ibu cuma menerapkan satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka pilih saja di mana, di sini, di bagian sini saya masukkan PTK-nya dan kemudian pilih simpan. Untuk diketahui bahwa P5 ini sendiri harus dikerjakan minimal 3 proyek dalam 1 tahun pembelajaran. Jadi di sekolah saya sudah punya satu, yakni di gaya gitu berkelanjutan ini. Ya, kemudian nantinya akan ada yang lain. Jadi sudah ada 2, tinggal satu aja. Nah, demikian adalah caranya. Untuk di kelas lain ya sama, tinggal dimasukkan saja. Tinggal pilih 7A sudah, kemudian 7B. Sama seperti tadi, silakan pilih proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya dan masukkan nama PTK yang menjadi koordinatornya. Kemudian masukkan juga SK dan tanggal SK, dan kemudian jam pelajarannya atau jam jumlah JP-nya. Dan terakhir klik simpan. Kemudian pilih mata pelajarannya atau proyek pelajar penguatan profil pelajar Pancasila dan pilih tema P5-nya, dan kemudian masukkan tema yang digunakan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian atau diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, seperti ini. Kemudian suara demokrasi juga. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak harus sama ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika di sekolah Bapak dan Ibu sekalian memilih kearifan lokal, maka masukkan saja di kearifan lokal, karena proyeknya ini, temanya ini bisa bebas memilih. Dan mengenai bagaimana bagaimana kegiatannya, tentunya di masing-masing sekolah itu berbeda berdasarkan atau disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah itu sendiri. Misalnya di kewirausahaan, rekayasa dan teknologi dan lain sebagainya, itu berbeda di setiap kelas atau di setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda. Oke, itu baru 2. Kemudian kita pilih lagi satu, misalnya C, dengan proyek dengan koordinator yang sama masih nih. Jadi koordinatornya masih sama, kita masukkan saja. Oke, simpan. Ketika sudah dipilih dan pilihan pilih P5-nya. Temanya, kemudian untuk memilih P5-nya atau temanya itu silakan pilih yang sesuai, masukkan PTK-nya, kemudian tanggal SK-nya. Oke. Simpan. Ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk yang DEF ini berarti ada satu koordinator yang lain. Enggak masalah, tinggal masukkan pilih pembelajarannya sama seperti tadi, tinggal di sini pilih saja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu koordinator P5 yang ditunjuk di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Masukkan, tapi maksimal harus 3 aja. Maksimal 3, itu aja yang harus Bapak dan Ibu sekalian ketahui, bahwa maksimal untuk menambahkannya itu untuk satu PTK itu 3 rombal saja. Oke, kita masukkan, kita tunggu sampai selesai dulu. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, agar nantinya bisa diproses, Bapak dan Ibu sekalian setidaknya harus memilih 3 tema dalam satu periode atau 1 tahun. Jadi untuk bisa mendapatkan tugas tambahan jam pelajaran tambahan tersebut, tentunya Bapak dan Ibu sekalian harus menambahkan maksimal atau minimal 3 tema. Di sini untuk diketahui, misalnya saya di sekolah tersebut memilih untuk mencoba kearifan. Nah, seperti itu, tinggal tambah. Kemudian setelah itu kita pindah ke kelas yang lain juga untuk menambahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Tadi karena dipilih cuma 2, terjadi masalah atau nggak bisa disinkron karena tidak valid, dan ternyata harus 3, jadi minimal 3, tambahin aja nggak masalah. Kearifan lokal, iya, kearifan lokal.
Ya kurang lebih sama untuk yang lain. Mungkin ini saja. eh Ya ini tadi. Jadi setiap satu rombel itu dihargai 2 JP dan akhirnya untuk maksimal satu orang PTK itu maksimal 6 JP. Oleh sebab itu jika Bapak dan Ibu sekalian memilih untuk menambahkan tugas tambahan sebagai koordinator P5 ini, maka setidaknya Bapak dan Ibu sekalian sudah mengampu untuk nilai 18 JP di kelas atau tatap muka di kelas. Mungkin demikian saja. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, dan juga jangan lupa untuk memberikan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, serta share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.